Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak, Bapak Ibu dan pemirsa TVUP dimanapun Anda berada di seluruh pelosok tanah air. Apa kabar? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa dalam program pembelajaran jarak jauh TVUP Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi pelajaran mengenai pengenalan informatika bagi SMP kelas 7 semester 1. Pada materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi berbagai perangkat informatika, mendeskripsikan sejarah perkembangan komputer dari masa lalu hingga saat ini, menjelaskan peranan perangkat keras dan sistem operasi. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa dengan Bapak pada mata pelajaran informatika bagi SMP kelas 7 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai pengenalan informatika. Nah, apa itu informatika? Informatika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Bidang informatika antara lain sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, serta aplikasi dalam sistem informasi manajemen. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengikuti sedikit kilas balik mengenai sejarah perkembangan teknologi informatika. Sejarah perkembangan informatika tidak terlepas dari sejarah perkembangan komputer. Bisa dikatakan bahwa perkembangan komputer merupakan dasar dari perkembangan ilmu informatika itu sendiri. Komputer berasal dari kata bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari sejarah alat hitung. Perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sekarang, komputer adalah salah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran, dan menyimpan data. Nah, anak-anakku sekalian, baiklah kita mulai pelajaran informatika pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komputer. Kalian mungkin sudah akrab dengan komputer. Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa definisi dari sebuah komputer juga penting untuk dipelajari. Kita akan lebih mengenal komputer ketika kita memahami apa sebenarnya arti dari sebuah komputer. Berikut ini adalah pengertian dan juga definisi dari komputer menurut beberapa ahli. Menurut American Standard Institute, komputer pada dasarnya merupakan suatu pemroses data yang dapat melakukan penghitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia untuk mengoperasikannya selama pemrosesan. Sedangkan menurut Arif Susanto, komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input,
dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kita simpulkan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik pemroses data yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat. Alat ini terdiri atas perangkat input, pengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Baiklah, setelah memahami pengertian dari komputer, kita akan mempelajari sejarah perkembangan komputer. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa perkembangan komputer dibagi ke dalam dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Anak-anakku sekalian, dahulu manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar. Jari-jari digunakan untuk menambah dan mengurangi bilangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan membantu dalam perniagaan barter. Nah, ketika perniagaan semakin berkembang, jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit. Perkembangan selanjutnya adalah menggunakan alat-alat perniagaan dari Cina, Turki, dan Yunani. Mereka menyebut abakus atau sempoa untuk melakukan operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian, Blaise Pascal menemukan mesin hitung mekanika pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gir-gir pada roda. Pascal juga telah menyumbang banyak ide dalam bidang matematika dan ilmu peluang atau kita sebut probabilitas. Pada tahun 1816, Charles Babbage membuat alat yang disebut The Difference Engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga ketepatan 20 digit. Mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja, melakukan perhitungan secara otomatis, dan menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan di kertas. Babbage mengejutkan ilmuwan pada masa itu karena dianggap terlalu maju. Babbage kemudian membuat alat yang disebut The Analytical Engine. Kedua alat yang dibuat Babbage inilah yang menjadi cikal bakal komputer modern pada saat ini. Semua komputer pada saat ini menggunakan model mesin seperti yang diidekan oleh Babbage, yaitu penyimpanan, pengolahan, dan keluaran. Nah, anak-anakku sekalian, demikian perkembangan komputer pada zaman dahulu, tepatnya sebelum tahun 1940 Masehi. Seiring dengan kemajuan pengetahuan manusia, komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu.
sejarah perkembangan komputer ini kita sebut saja komputer modern yang bermula sejak tahun 1940. Pembagian komputer modern ini terdiri atas 5 generasi. Generasi pertama menggunakan tabung hampa udara atau kita sebut dengan vacuum tube. Generasi kedua menggunakan transistor dan dioda. Generasi ketiga menggunakan chip. Generasi keempat menggunakan VLSI. Dan generasi kelima menggunakan AI. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak ulasan berikut. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar, hampir sebesar lapangan basket, dan prosesnya pun masih sangat lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil, cepat panas, dan mudah terbakar. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua ini lebih cepat dibanding generasi pertama. Awalnya, komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibanding komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil, sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau disebut chip. Chip ini dapat digunakan untuk multiprogram. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang besar atau Very Large Scale Integration (VLSI). Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Bahasa pemrograman BASIC dan Pascal mulai digunakan pada komputer generasi keempat ini. Bahasa-bahasa program tersebut merupakan bahasa yang paling populer untuk komputer mikro. Perkembangan selanjutnya adalah laptop, notebook, dan PDA. Komputer-komputer tersebut lebih kecil dari komputer mikro serta mudah dibawa kemana-mana. Komputer mikro juga dapat dihubungkan oleh jaringan internet. Komputer generasi kelima pada saat ini belum terwujud, karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu yang bersamaan. Komputer ini juga mempunyai memori yang sangat besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, anak-anakku sekalian,
Setelah mempelajari sejarah perkembangan komputer, kita akan membahas tentang perangkat komputer. Perangkat komputer dibagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Mari kita bahas satu persatu. Perangkat keras merupakan semua bagian fisik komputer yang bisa dilihat, diraba, atau dipindahkan. Secara umum, terdapat 3 bagian dari perangkat keras. Ketiga bagian ini mempunyai fungsi masing-masing dalam mengolah data. Data berasal dari kata datum yang berarti fakta atau kenyataan, yaitu suatu peristiwa yang diambil dari suatu kejadian dan mengandung nilai yang sangat berarti. Data dapat berupa simbol-simbol, gambar-gambar, huruf-huruf, dan angka-angka. Setelah data diproses melalui suatu pengolahan sedemikian rupa, akan menghasilkan informasi yang lebih berguna daripada hanya berupa data. Kembali pada pembagian perangkat keras, di mana terdapat 3 bagian penting, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, dan perangkat keluaran. Perangkat masukan atau kita sebut sebagai perangkat input, yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa peralatan input yang umum digunakan antara lain keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan web camera. Yang kedua adalah perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat masukan, untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang akan ditampilkan pada perangkat keluaran. Perangkat proses ini sering disebut juga dengan Central Processing Unit atau CPU. Beberapa peralatan yang ada dalam CPU antara lain motherboard, prosesor, RAM atau Random Access Memory, VGA atau Virtual Graphic Acceleration, dan hard disk. Perangkat yang ketiga adalah perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar. Beberapa peralatan output yang umum digunakan antara lain monitor, printer, speaker, headphone, dan proyektor. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita membahas tentang perangkat keras, kemudian kita akan membahas mengenai perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Sebagaimana perangkat keras, demikian pun perangkat lunak dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan program-program komputer. Ketika komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi yang paling awal akan berjalan. Sistem operasi tertentu memerlukan penggunaan perangkat keras yang mendukung. Misalnya, diperlukan prosesor tipe tertentu atau harus memiliki RAM ukuran tertentu. Sistem operasi menjadi semacam penghubung antara perintah-perintah yang dijalankan dari aplikasi tertentu
pada perangkat-perangkat output komputer tersebut. Dewasa ini kita mengenal beberapa sistem operasi di antaranya Windows, Linux, dan macOS. Jenis yang kedua adalah perangkat lunak bahasa. Perangkat lunak bahasa adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh perangkat lunak bahasa yaitu Visual Basic, Delphi, dan C++. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ketika kita mengetik huruf A pada keyboard, maka komputer menerjemahkan huruf itu dengan bahasa mesin. Dalam bahasa mesin, huruf A adalah bilangan ini. Kemudian, oleh CPU, bilangan tersebut ditampilkan sebagai huruf A pada monitor. Demikian adalah contoh sederhana ketika CPU menerjemahkan input yang diberikan oleh keyboard. Perangkat lunak yang ketiga adalah program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat dengan kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu untuk mengikuti kebutuhan. Program aplikasi komputer sangat beragam. Misalnya, Microsoft Word sebagai pengolah kata, Microsoft Excel pengolah angka dan grafik, dan Microsoft PowerPoint pengolah presentasi, seperti yang sedang Bapak gunakan pada saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai pengenalan komputer. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak mengajak kalian untuk mengikuti sedikit soal-soal evaluasi berikut ini. Bagaimana? Bisa kita mulai? Soal yang pertama. Betul sekali. Baik, kita lanjut. Soal yang kedua. Benar. Soal yang ketiga. Benar sekali. Soal yang keempat. Betul. Soal yang kelima. Betul sekali. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana? Mudah bukan? Jadi kesimpulannya, informatika berhubungan sangat erat dengan komputer. Komputer adalah perangkat pemroses data yang terdiri atas perangkat input, proses, dan output. Perkembangan komputer dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1940. Berdasarkan jenis perangkatnya, komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Anak-anakku sekalian, Bapak, Ibu, dan pemirsa TVUP dimanapun Anda berada di seluruh pelosok tanah air.
Demikianlah pembelajaran jarak jauh informatika pada hari ini untuk SMP kelas 7 semester 1. Selamat berjumpa pada acara pembelajaran jarak jauh selanjutnya pada hari Senin dan Kamis pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV UPI, Edukasi Generasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.